Kejutan untuk hari pernikahan. Bab 1. Nisa, kapan kamu mau nikah? Tanya papa. Papa, lagi ngomong apaan sih? Aku malah balik bertanya kepada papa. Nisa, kamu ini kalau diajak bicara masalah nikah, selalu saja seperti itu. Kamu sadar nggak? Sekarang umurku sudah berapa? Papa bertanya dengan nada sedikit meninggi. Emangnya kenapa sih, Pak? Dengan umur Nisa, aku malah berbalik bertanya kepada Papa. Ya ampun Nisa, kamu masih nggak paham dengan maksud Papa? Begini Nisa, di luaran sana, perempuan yang usianya seumuran sama kamu, mereka sudah memiliki anak, minimal sudah pada menikah. Ini kamu jangankan punya anak, menikah saja belum. Bagaimana mau nikah coba? Pacar saja nggak punya. Papa memberitahu maksud dari ucapannya tersebut. Itu kan mereka, Pak. Berbedalah sama aku. Aku hanya ingin menikah dengan lelaki yang benar-benar mencintaiku, Pak. Aku mengungkapkan isi hatiku. Makanya kamu itu rubah dong penampilannya. Jangan berpura-pura seperti orang culun begitu. Mana ada laki-laki yang mau dekat sama kamu kalau penampilanmu masih seperti sekarang. Kamu itu cantik, Anissa. Kamu layak mendapatkan pria sesuai keinginanmu itu. Tanpa harus berpura-pura, ungkap Papa. Iya, Pak. Anissa tahu. Tapi Anissa berbuat seperti ini hanya ingin membuktikan apakah masih ada laki-laki yang menerima keadaan Anissa yang seperti ini atau tidak. Karena Anissa inginnya mendapatkan pendamping yang mau menerima Anissa apa adanya, bukan ada apanya, terangku. Iya, Anissa, Papa paham dengan maksud kamu. Tapi kamu juga harus ingat umur, Nisa. Papa hanya takut kalau kamu terus bersisi keras dengan prinsipmu itu, kamu malah akan menjadi perawan tua. Papa memberitahukan. Maksud dari kekhawatirannya kepadaku. Iya, Pak, Nisa paham, kataku. Pokoknya, kalau sampai kamu belum membawakan calon buat kamu, Papa yang akan mencarikannya dan kamu tidak boleh menolaknya. Ingat itu, ancam Papa. Ih, nggak mau. Anissa nggak mau dijodohin, Pak. Aku langsung menolak keinginan Papa itu. Makanya, kamu bawa dong calonmu. Segera menghadap Papa. Kalau tidak, kamu tahu sendiri konsekuensinya, perintah Papa. Iya, Pak, akan Nisa usahakan, sahutku. Harus, Nisa jangan sampai enggak, Papa berkata, mengharuskanku untuk mencari pendamping segera. Aduh, bagaimana ini? Kalau sampai aku tidak mendapatkan pendamping, maka aku harus rela dijodohkan. Tidak, itu bukanlah keinginanku. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan kekasih segera. Nisa, aku mau kenalin kamu sama seseorang nih. Kamu mau tidak? Dia pria yang tampan dan baik hati loh. Aku sama dia udah lama berteman dan dia katanya sedang mencari pasangan. Pas dia bilang gitu ke aku langsung ingat sama kamu. Kayaknya kamu cocok deh sama dia. Ratna menceritakan maksud dan tujuannya datang ke rumahku. Ratna, kok kamu ini sama saja sih sama Papa? Aku berkata dengan agak sewot. Sama gimana sih Nisa? Tanya Ratna. Kalian berdua sama-sama ingin menjodohkanku. Memangnya aku ini kenapa sih sampai-sampai kalian berdua mau menjodohkan aku? Aku bertanya kepada Ratna maksud dan tujuannya menjodohkan aku. Bedalah Nisa, aku bukan mau menjodohkan kamu.
tetapi aku hanya mau memperkenalkan kamu sama seseorang. Namanya Bagas, Nis. Ini fotonya, ucap Ratna. Ia berkata sambil memperlihatkan foto seorang pria yang berada di galeri handphonenya. Sama saja, Ratna, itu cuma beda penulisannya saja. Begini ya, Nisa, semenjak kita berteman, aku tidak pernah melihat kalau kamu deket sama laki-laki. Makanya aku berinisiatif memperkenalkan kamu dengan temanku. Ingat usia, Nis, kamu sudah mau 25 tahun loh. Masa iya kamu mau jadi jomblo terus? Nanti kamu jadi perawan tua. Loh, Nis, semoga saja setelah kamu bertemu dengan pria ini, kamu dan dia cocok. Ratna mengungkapkan maksud dan tujuannya. Tapi aku nggak mau, Ratna, tolakku. Aku melakukan semua ini karena aku sayang sama kamu. Aku juga merasa kasihan sama kamu jika sampai kamu tidak punya pendamping, ucap Ratna. Ratna sengaja datang ke rumahku hanya untuk memberitahu kalau dia mau memperkenalkanku dengan temannya yang bernama Bagas. Dari dahulu memang Ratna lah yang selalu mengerti dan memahami aku. Ratna tahu apa yang sedang aku alami karena dia selalu berada di dekatku. Aku nggak berminat, Rat. Udah biarin aja, nanti juga kalau memang jodohku sudah ada, Allah akan kasih jalan. Kita tidak perlu mengejar apa yang belum menjadi rezeki kita. Aku menolak keinginan Ratna untuk mendekatkanku dengan temannya itu. Ih, kamu ini nyebelin banget jadi orang. Coba aja kenalan dulu. Tidak ada salahnya bukan? Pokoknya aku minta sama kamu untuk mau berkenalan dengan Bagas. Aku tidak mau ada penolakan, ujar Ratna. Ia berkata sambil menguncangkan pundakku. Ratna berbuat demikian, seolah memaksaku untuk berkenalan. Ia terus saja memintaku untuk menemui temannya itu. Malas Rat, kamu ini menganggap aku sudah seperti apaan saja. Sampai-sampai kamu mau jodohin aku segala. Aku sudah seperti zamannya Siti Nurbaya saja yang dijodohin sama Datuk Maringgih. Aku berkata tegas sama Ratna. Karena aku tidak mau mengikuti sarannya, aku malas jika harus didekat-deketin sama laki-laki. Heh Nisa, aku lakuin semua ini juga demi kamu dengan pertemanan kita. Jika kamu menolak saranku untuk berkenalan dengan Bagas, lebih baik aku pergi. Aku tidak mau berteman denganmu lagi. Ingat itu, ucap Ratna. Ia malah mengancamku. Kalau aku tidak mau berkenalan dengan temannya, maka ia akan menjauhiku. Aku tidak habis pikir, kenapa bisa Ratna berbuat seperti itu. Sampai-sampai dia mau memutuskan pertemanan kami, hanya karena aku tidak mau berkenalan dengan temannya itu. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Rat? Apa kamu sudah gak mau temenin sama aku? Tanyaku. Kalau memang kamu tidak mendengarkan ucapanku, apa boleh buat? Katanya. Ratna benar-benar ingin meninggalkanku. Jika hanya karena aku menolak keinginan Ratna untuk berkenalan dengan temannya. Kenapa Ratna bisa sampai mau memutuskan pertemanan? Ratna terlalu mengada-ngada menurutku. Ratna reka menjauhiku demi teman laki-lakinya yang ingin dikenalkan sama aku. Kenapa juga Ratna sampai berbuat seperti itu? Kenapa Ratna tidak ngenalin cowok itu ke temannya yang lain? Kenapa harus sama aku? Itulah pertanyaan yang berkecamuk di hati ini. Kok gitu sih Ratna? Apa kamu malah lebih memilih temenan sama cowok itu ketimbang aku? Padahal kita udah temenin sejak lama. Bahkan aku juga sudah menganggap kamu sebagai saudaraku. Aku mengungkapkan semua isi hatiku sama Ratna. Aku melakukan semua ini demi kamu, Anissa. Demi kebahagiaanmu. Kamu paham tidak sih? Ratna memberitahukan kalau dia juga melakukan semua ini atas dasar peduli sama aku.
Tetapi Ratna, kenapa cowok itu nggak kamu jadikan pasangan kamu aja? Bukankah kamu juga belum punya pasangan? Karena selama ini kamu juga tidak pernah memperkenalkan siapa pacar kamu. Aku bertanya kepada Ratna, kenapa tidak jadian sama saja sama Bagas itu?